Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tenaga Sindoro dari Prodi Manajemen semester 4 dengan NIM 2022 1270003. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi teori investasi pada pertemuan yang pertama. Jadi yang pertama itu ada pengertian investasi. Apa sih investasi sebenarnya? Investasi sendiri itu bisa dikatakan sebagai penanaman modal dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Investasi sendiri itu juga bisa dikategorikan sebagai pembelian barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk melakukan produksi. Contohnya itu seperti membangun rel kereta api, membangun pabrik, membuka lahan pertanian, atau uh, kayak kita yang belajar di perguruan tinggi, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua itu ada kategori investasi. Kategori investasi sendiri ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada aset real dan juga financial asset. Untuk aset real itu kita itu disebutnya itu sebagai aset yang berwujud gitu, seperti gedung, kendaraan, mesin, dan sebagainya. Kalau misalnya aset finansial itu kita lebih ke kayak surat berharga atau saham, obligasi, surat jangka pendek. Hmm, Lalu yang selanjutnya itu ada karakteristik dari investasi sendiri. Eh, Setiap orang itu kita memiliki karakteristik untuk investasi, seperti memiliki tujuannya secara spesifik, terus strategi untuk mencapai tujuan tersebut, terus pilihan investasinya pun harus tepat, lalu ada kejelasan data serta manajemen resiko untuk uangnya gitu. Terus, lalu memiliki jangka waktu untuk mencapai tujuan tersebut. yang ke yang selanjutnya itu ada proses investasi, yaitu ada pemahaman hubungan antara return yang didapatkan dari suatu resiko investasi. Biasanya dari return tersebut kita mendapatkan laba gitu ya. Kayak semakin besar resikonya, maka semakin besar juga returnnya gitu. Kalau misalnya semakin kecil resikonya, maka returnnya juga semakin kecil. Yang selanjutnya itu ada dasar keputusan investasi. Biasanya mendasari keputusan investasi ini adalah return gitu ya, karena semua orang kan pasti ingin return yang lebih besar gitu. Lalu selanjutnya itu ada resiko gitu. Kadang orang juga tidak mau menginvestasikan uangnya di hal yang terlalu beresiko gitu, contohnya mungkin kayak kripto gitu kan. Lalu ada proses keputusan investasi. Dalam proses keputusan investasi ini kita ada 5 faktor, yaitu penentuan tujuan investasi, kayak kira-kira hasil investasi yang kita ini nih buat apa gitu ke depannya. Terus penentuan kebijakan investasi. Lalu ada pemilihan strategi portofolio, kayak misalkan kita punya portofolio ini, kira-kira kan nggak mungkin kita 100% tuh ditaruh di kayak real aset semua, pasti kan kayak ada 30% di mana, 40% di mana. Lalu ada pengukuran evaluasi kinerja portofolio. Yang selanjutnya ada kebijakan investasi, yaitu keputusan alokasi aset. Ya kayak tadi, kayak kita nggak mungkin naruh investasi di satu keranjang yang sama gitu, pasti kan kita bagi-bagi lah gitu. Terus, bagaimana dana institusi itu sebaiknya didistribusikan ke kelompok-kelompok aktiva. Yang selanjutnya ada saham, obligasi, real asset, atau saham asing gitu. Selanjutnya ada strategi portofolio. Untuk strategi portofolio ini kita menggunakan dua strategi, yaitu strategi aktif dan strategi pasif. Untuk strategi aktif itu kita menggunakan informasi yang tersedia
dan teknik peramalan untuk memperoleh kinerja yang lebih baik dibandingkan diversifikasi secara luas. Untuk strategi yang pasif, kita bergantung pada diversifikasi untuk mencocokkan kinerja dari beberapa indeks pasar. Jadi biasa kalau strategi yang aktif ini kita kayak kita harus melakukan technical analisis gitu. Kita harus analisis nih kalau kira laporan keuangan perusahaan tersebut tuh bagus atau enggak gitu. Kalau misalnya strategi pasif ya kita bergantung pada diversifikasi dari orang-orang aja gitu. Dan selanjutnya itu ada pemilihan aset gitu kan. Baik lagi dalam pemilihan aset itu kita tergantung untuk berapa lama aset kita itu digunakan gitu ya. Contohnya misalkan kita memilih asetnya itu real aset, kan nggak mungkin kita dalam menjual itu dalam jangka pendek gitu, pasti kan dalam jangka panjang, kurang lebih seperti itu. Lalu ini juga ada beberapa saran untuk investasi itu dapat dilakukan pada di mana aja gitu. Yang pertama itu ada emas, deposito, terus tabungan, selanjutnya perumahan, tanah, saham, obligasi, reksadana, dan barang antik tuh. Mungkin untuk untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.